233, episode 44 penipu, 1. Tuan Yu Jonghyuk, Breaking the Sky Sword Saint sangat sabar. Itu sama 100 tahun yang lalu dan bahkan 200 tahun yang lalu. Begitulah caranya dia bisa membuat sekelompok teknik pedang. Ketika seniman bela diri lainnya menjual keterampilan mereka dan meninggalkan Murim, dia tinggal di sini sendirian dan menerobos ketinggian yang transenden. Jadi, siapa kamu? Jari besarnya mengelus pipi Yu Jonghyuk saat dia menggantung di udara. Itu hanya jari tetapi itu adalah jari yang transenden. Jadi, tidak mungkin itu tidak sakit. Namun demikian, Yu Jonghyuk tidak bereaksi. Guru dan muridnya, kalian berdua sama. Petik 2. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh pakar remaja Murim, Demon Surgawi. Mungkin Demon Surgawi melihat mereka dengan akurat. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Anda akan dipukul jika Anda tidak berbicara. Petik 2. The Breaking the Sky Sword Saint mengangkat pipa besar merokok. Pantat Yu Jonghyuk tidak bisa menahan tekanan dan dia tidak bisa membantu mengeluarkan suara menyedihkan. Sialan Kim Dokja, aku pasti akan membunuhmu. Petik 1. Menamparkan. Suara itu seperti lelucon tetapi kekuatan yang terkandung dalam pipa itu bukan lelucon. Tak lama, darah menetes dari mulut Yu Jonghyuk. Kemudian alis Breaking the Sky Sword Saint membentuk kurva aneh. Kamu adalah orang yang berkarakter. Dia sedikit terkesan. Aku akan bertanya padamu lagi. Di mana Anda mencuri dan mempelajari kekuatan sekolah pedang Breaking the Sky? Petik 2. Petik 2. Aku akan mengampunimu jika kau mengatakannya dengan jujur. Yu Jonghyuk perlahan mengangkat kepalanya mendengar kata-kata ini. The Breaking the Sky Sword School pada awalnya adalah organisasi non-humanistik. TL, sebuah organisasi yang tidak mewariskan teknik kepada orang-orang dengan masalah kepribadian. Saya tidak menghargai nilai atas kebajikan sebagai orang luar, Yu Jonghyuk tidak mungkin mempelajarinya. Sekarang Breaking the Sky Sword Saint mengatakan dia akan mengampuni dia. Maknanya jelas. The Breaking the Sky Sword Saint saat ini berusaha untuk mengambil Yu Jonghyuk sebagai murid. Guru. Yu Jonghyuk memahami pikiran gurunya lebih baik daripada siapapun. Sulit menemukan murid yang pantas di Murim yang sedang menurun. Kemudian seseorang yang transenden yang mempelajari seni bela dirinya tiba-tiba muncul. Itu wajar untuk tertarik. Tapi, Yu Jonghyuk menggigit bibirnya. Mungkin itu tidak buruk untuk bergerak sesuai dengan niat Kim Dokja. Dia tahu Breaking the Sky Sword Saint lebih baik daripada siapapun. Jika dia mengambil kesempatan dan menceritakan kisahnya, dia pasti akan menemukan dirinya dalam rahmat baik dari Breaking the Sky Sword Saint. Namun, Yu Jonghyuk tidak mau melakukan itu. Harem, itu adalah tatapan berapi-api. Petik 2. Apakah kamu menginginkan aku berbicara omong kosong di tengah situasi ini? Itu pasti gurunya. Yu Jonghyuk terus menggigit bibirnya. Kau akan mati jika bertemu denganku di sini. Yu Jonghyuk ingat penampilan terakhir gurunya. Seorang yang transenden terluka sendirian setelah bertahun-tahun bekerja keras. Apapun itu, sikap keras kepalanya menolak untuk dipatahkan. Murid bodoh. Mereka adalah eksistensi yang dapat Anda tangani. Gurunya berjuang sendirian melawan aliansi yang kembali setelah ditolak oleh yang terkuat di Murim, setan surgawi dan setan darah. Tinggal, Jonghyuk. Pada saat itu, Yu Jonghyuk tidak bertarung dengannya karena dia lemah. Dia terlalu lemah. Petik 2. Matamu sedih. Yu Jonghyuk gemetar mendengar kata-kata yang tiba-tiba. Mata jernih dari Breaking the Sky Sword Saint menghadap Yu Jonghyuk. The Breaking the Sky Sword Saint adalah campuran dari dewa manusia dan raksasa. Dengan demikian, dia memiliki salah satu kemampuan Neandertal. Kesepian, sombong, sangat terluka. Dia memiliki mata cermin yang bisa membaca emosi orang lain. The Breaking the Sky Sword Saint menatap Yu Jonghyuk dengan mata ini. Kamu siapa? Yu Jonghyuk menggigit bibirnya dengan keras seolah dia sedang menggali penderitaannya. Dia seharusnya tidak mengatakannya. Tidak pernah, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, menatapmu. Yu Jonghyuk menatap pesan itu. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan itu akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan babak ini akan berbeda. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, memberitahu Anda untuk mempercayai gurumu. Babak ini akan berbeda. Dia tidak akan percaya jika itu diucapkan oleh orang lain. Lalu mengapa? Dia ingin percaya apa yang dikatakan orang ini. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan. Terbang ini, tutup mulut. The Breaking the Sky Sword Saint menjentikkan jari-jarinya ke udara dan semua suara di daerah itu hilang sepenuhnya. Semua suara luar terputus dengan kekuatan sihir. Itu mungkin untuk transenden pada tingkat Breaking the Sky Sword Saint. Suara Kim Dokja tidak akan terdengar untuk sementara waktu selama paradok Kaebis tidak menyesuaikan frekuensi saluran. Mulai sekarang, itu akan menjadi keputusan Yu Jonghyuk sendiri. Petik 2. Namaku Yu Jonghyuk. Yu Jonghyuk mengambil nafas kecil sebelum melepaskannya. Aku adalah muridmu. Harem, apa artinya itu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Secara alami saya tidak memiliki ingatan untuk menganggap Anda sebagai murid. Petik 2. Secara harfiah apa yang saya katakan?
Saya belajar teknik dari. Petik 2. Saat Yo Jong-hyuk hendak berbicara, percikan melayang di sekitar tubuhnya. Cerita, murid Breaking the Sky Sword Sein, diaktifkan. Bibir Yo Jong-hyuk berputar ketika akhir kata-katanya dengan paksa diubah menjadi kehormatan. Guru. Ekspresi Yo Jong-hyuk berubah. Dia mengingat percakapan yang dia miliki dengan Breaking the Sky Sword Sein di babak terakhir. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang penerus. Jika demikian, kita mungkin bertemu lagi suatu hari nanti. Aku tidak akan menjadi muridmu lain kali. Orang yang marah ini, Anda harus mengucapkan kata-kata manis. Dan mengapa Anda tidak menambahkan gelar kehormatan? Apakah Anda ingin ditangkap dalam kehidupan Anda selanjutnya? Mungkin cerita ini tetap ada karena percakapannya sebelumnya dengan Breaking the Sky Sword Sein. Anda harus menggunakan gelar kehormatan untuk inkarnasi, Breaking the Sky Sword Sein. Itu lucu. Dia belum formal dengan Breaking the Sky Sword Sein pada saat itu namun kisah ini tetap bersamanya. Pada saat itu, jadilah muridku lagi. Jantungnya berdenyut ketika kenangan lama mengalir keluar seperti air terjun dan mengetuk hatinya. Dia tidak bisa mendengar pesan tidak langsung tetapi dia merasa Kim Dokja melihat ke arah sini. Pendamping. Yo Jong-hyuk sudah lama lupa bagaimana rasanya percaya pada seseorang. Dia perlahan berkedip sebelum membuka mulutnya. Apakah kamu tidak bertanya-tanya tentang siapa aku? Tentu saja, aku sangat penasaran. Lalu aku akan membuka penghalang mentalku. Mengintip, itu mungkin dengan mata cermin Anda. Petik 2. Petik 2. Harem, Anda tahu tentang mata cermin. Petik 2. Hanya 5 menit. Saya tidak bisa memberi Anda waktu lebih dari itu. Petik 2. Mata pedang yang mematahkan mata Sains diwarnai dengan kecurigaan. Apakah kamu berencana untuk menggunakan trik aneh? Kamu bisa menaklukkanku bahkan jika aku menggunakan trik. Alis The Breaking the Sky Sword Sein mengangkat pada nada provokatif. Baik. Bukan hanya rasi bintang yang menyukai cerita. Tidak ada banyak kesempatan untuk mengintip keberadaan transendental lain. Transenden ini tiba-tiba muncul di Murim dan menggunakan teknik yang sama dengannya. Tidak mungkin dia tidak penasaran. Aku akan melihatmu. Segera setelah itu, mata cermin suci pedang Breaking the Sky bersinar. Yo Jong-hyuk merasa rambutnya dicabut. Transfer memori melalui Mirror Eyes berbahaya bagi Yo Jong-hyuk dan Breaking the Sky Sword Sein. Namun demikian, Yo Jong-hyuk berkomitmen. Mungkin roh dari Breaking the Sky Sword Sein akan hancur. Dia mungkin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bisa menyangkal segalanya dan menghapus Yo Jong-hyuk. Namun, jika pertaruhan ini berhasil, dia mungkin bisa mengubah Breaking the Sky Sword Sein. Selusin menit berlalu sampai energi jernih mata cermin di daerah itu menghilang. Cahaya mata cermin dimatikan tetapi Sein pedang melanggar langit tidak berbicara. Dia hanya menatap lantai dengan kepala menunduk. Apakah dia sudah gila, atau ada emosi yang tidak diketahui dalam mata Breaking the Sky Sword Sein saat dia mengangkat kepalanya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi ini di babak ketiga. Sesaat berlalu sebelum Yo Jong-hyuk menyadari arti dari ekspresi itu. Kamu bilang kamu tidak akan menjadi muridku lagi. Yo Jong-hyuk dan Breaking the Sky Sword Sein berbicara untuk waktu yang lama. Kamu telah bekerja keras. Petik 2. Berhentilah dengan kenyamanan yang tipis. Itu tidak cocok denganmu. Petik 2. Baik, Anda salah seorang murid saya. Petik 2. The Breaking the Sky Sword Sein dari regresi putaran kedua telah mati dan tidak akan pernah kembali lagi. Breaking the Sky Sword Sein saat ini tidak sama dengan Breaking the Sky Sword Sein di babak kedua. Meski begitu, kedua orang itu berbicara seolah mereka tidak menyadari fakta ini. Petik 2. Aku balas dendam. The Heavenly Demon dan Blood Demon, saya mengalahkan mereka berdua dalam skenario ke-35. Petik 2. Iya, saya melihat. Saya tidak puas karena Anda merasa sulit untuk menang. Petik 2. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak mati. Itu bukan percakapan normal antara seorang guru dan siswa tetapi ada senyum lembut di wajah Sein pedang Breaking the Sky. Kamu sudah banyak berubah, Jong-hyuk. Tidak ada yang berubah. The Breaking the Sky Sword Sein menjentikkan jarinya pada jawaban. Kemudian sebagian penghalang di sekitar gubuk terdistorsi dan sebuah panel yang mengingatkan pada lensa teleskop besar muncul. Pada panel kecil, pemandangan luar bersinar. Apakah karena anak itu kamu datang untuk menemuiku? Itu Kim Dokja berbicara dengan anjing sambil makan kue. Yo Jong-hyuk menyaksikan adegan itu dan membuka mulutnya. Apakah dia teman barumu? Tidak ada yang namanya teman. Orang ini hanya. Petik 2. Dia sudah cukup berani untuk berpikir tentang bertarung melawan Nebula. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu pikir dia bisa melakukannya? Sebagai teman pertama dari muridnya yang belak-belakan, Breaking the Sky Sword Sein memperhatikan wajah Kim Dokja. Kemudian penghalang bergetar dan suara nyaring terdengar. Mematahkan Sein pedang langit. Lepaskan teknik Anda. Yo Jong-hyuk yang kaget bangkit dari tempat duduknya. Petik 2. Paradok Kaebis. The Breaking the Sky Sword Sein berbicara seperti dia bosan dengan ini. Teknik pembeli datang lagi. Petik 2. Itu lebih cepat dari yang direncanakan. Sudah berapa lama? Sementara waktu. Hanya aku yang tersisa di sini. Petik 2. Seni bela diri sangat berharga di Murim.
Itu karena mereka semua jenis cerita yang terdiri dari sejarah. Semakin dalam asal, semakin besar nilainya. Para Dokkaebis sangat menyadari hal ini dan mendambakan teknik Breaking the Sky Sword Sein. Yo Jong-hyuk mengeluarkan pedang surgawi dari Gathering Cloud dan membuka mulutnya. Kim Dokja dan aku akan menanganinya. Lawannya adalah Dokkaebis. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Itu mungkin untuk Kim Dokja. Alih-alih menjawab pertanyaan gurunya, Yo Jong-hyuk menonton para Dokkaebis di panel. Salah satu Dokkaebis tampak familiar. Itu pria dari Kubah Seul. Kim Dokja mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Lalu suara Kim Dokja datang dari layar. Aku tidak tahu kamu masih hidup. Apakah kamu tidak pergi untuk dihukum? Seperti yang diharapkan, karakteristik Kim Dokja, main-main dengan orang-orang, telah dimulai. Kim Dokja menggaruk dagunya dan berbicara kepada para Dokkaebis seolah itu menarik. Ya, apakah Anda datang untuk membeli teknik Breaking the Sky Sword Sein? Yo Jong-hyuk mengangkat bahu pada gurunya. Kim Dokja akan menyortirnya bahkan tanpa Yo Jong-hyuk keluar. Dia tidak tahu apa yang Kim Dokja coba lakukan tetapi Kim Dokja akan melakukan trik aneh lain untuk memberikan pukulan yang tepat kepada para Dokkaebis. Saat berikutnya, Kim Dokja mengatakan sesuatu yang aneh dengan senyum tak terduga. Oke, saya akan menjualnya, teknik Breaking the Sky Sword Sein. TL, Rainbow Turtle.